Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada sore hari ini walaupun secara virtual. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu kita Ibu Dera Farida S dan yang saya hormati teman-teman di kelas 19 BB06. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nadia Rahma Zafira sebagai moderator dan 2 orang rekan saya Tia Aulianingrum dan Fikri. Baiklah, kami akan membahas tentang isu-isu tentang media pembelajaran di SD yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama yaitu Tia Aulianingrum. Kepada Tia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Tia Aulianingrum akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai isu-isu media di sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses berkomunikasi. Proses komunikasi harus diciptakan atau diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan tukar-menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta didik. Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap oleh orang lain. Untuk memudahkan proses komunikasi, komunikator dapat menggunakan berbagai media sebagai sarananya. Media merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh setiap orang, termasuk pendidik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dalam konteks komunikasi, seorang pendidik atau guru memerlukan media sebagai alat bantu untuk memudahkan guru mengkomunikasikan pesan berupa materi pelajaran kepada siswa dengan harapan proses komunikasi dapat berjalan baik dan sempurna sehingga siswa dapat menerima pesan yang benar tanpa ada kesalahan. Oleh karena itu, peran media sangat penting dalam proses pembelajaran karena penggunaan media dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Seorang guru harus mampu memilih, mendesain, dan menampilkan media sesuai dengan perkembangan seorang anak dan dapat membuat anak tersebut merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam laporan ini, penulis akan membahas permasalahan mengenai media dalam pembelajaran serta solusi bagi permasalahan di Sekolah Dasar Negeri 11 Citiung. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui masalah media yang ada di sekolah tersebut, kemudian untuk mengetahui faktor penyebab sekolah tersebut mengalami kendala dalam media pembelajaran dan untuk mengetahui cara menangani masalah mengenai media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan observasi. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi observasi. Dalam hal ini, penulis mengambil lokasi di SD Negeri 11 Citiung, Kabupaten Dharmasraya. Waktu pelaksanaan observasi, penulis telah melaksanakan observasi selama 1 minggu, kecuali hari Sabtu dan Minggu, dari tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2021. Waktu yang digunakan pada tanggal 11 hingga 12 September 2021, penulis mempersiapkan rangkaian observasi. Selanjutnya pada tanggal 13 hingga 16 September 2021, penulis melakukan perkenalan dengan meminta izin dan melaksanakan observasi secara langsung untuk melakukan observasi dan pengambilan dokumentasi. Kemudian pada tanggal 18 hingga 19 September 2021, penulis menulis laporan hasil observasi. Selanjutnya, subjek observasi. Dalam hal ini, pelaksana observasi penulis memilih subjek sebagai narasumber, yaitu guru kelas 5 di SD Negeri 11 Citiung. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mengenai isu-isu media pembelajaran di SD dengan melakukan wawancara kepada guru kelas serta melihat secara langsung media yang tersedia di sekolah tersebut.
Yang ketiga, bab ketiga itu hasil observasi. Yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SD Negeri 11 Sitiung, alamat sekolah Jorong Teluk Sikai, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya. Identitas guru, nama guru Osni Warningsih, SPD, dengan NIP 1980071820501206. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pada tanggal 13 September 2021, observer melakukan observasi ke SD Negeri 11 Sitiung. Observer meminta izin kepada kepala sekolah di SD tersebut untuk melakukan observasi mengenai media pembelajaran yang tersedia di sekolah tersebut. Setelah mendapatkan izin, kemudian observer melakukan observasi dengan wawancara kepada guru kelas 5. Berikut hasil wawancara observer kepada guru kelas 5. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran di kelas 5? Beliau menjawab pelaksanaan pembelajaran di kelas 5 di masa pandemi ini sudah mulai dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas ini jamnya yang tersedia menjadi berkurang dari sebelum masa pandemi, sehingga menimbulkan beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimanakah dengan pelaksanaan pembelajaran pada bidang studi yang menggunakan media pembelajaran? Beliau menjawab pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media masih bisa dilakukan namun kurang efektif dikarenakan waktu pembelajaran yang terbatas. Untuk mempersiapkan dan mengoperasikan media tersebut terkadang membutuhkan waktu yang lama. Padahal sebenarnya menyampaikan materi menggunakan media akan lebih memudahkan guru dan siswa. Kemudian, apakah media pembelajaran di sekolah ini tersedia pada setiap bidang studi? Beliau menjawab, media pembelajaran yang ada di sekolah ini cukup tersedia, namun ada beberapa media yang sudah rusak sehingga sulit untuk mengoperasikan dan terkadang media tersebut kurang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Berikut beberapa media yang tersedia di SD Negeri 11 Sitiung. Pada bidang studi Bahasa Indonesia terdapat kartu huruf dan kit Bahasa Indonesia. Pada bidang studi ilmu pengetahuan alam terdapat media torso, kit IPA, dan alat ukur massa. Kemudian pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial terdapat media globe, peta, dan kit IPS. Pada bidang studi matematika terdapat media bangun ruang serta bangun datar. Kemudian pada bidang studi PPKN di sini hanya tersedia gambar burung Garuda serta penggunaan proyektor atau infokus. Pada bidang studi PJOK, terdapat media bola kaki, bola voli, net, kemudian matras, dan bola kasti serta pemukulnya. Pada bidang studi SBDP, di sekolah tersebut terdapat kompor serta canting untuk membatik. Setelah melakukan observasi, terlihat bahwa media yang tersedia di sekolah tersebut sudah mulai rusak. Hal ini dikarenakan media yang ada sudah digunakan sejak lama. Selain itu, terdapat beberapa media yang tidak terawat karena jarang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti media torso yang sudah mulai lepas bagian-bagiannya. Kemudian media untuk membatik yang berantakan, serta gambar peta yang sudah mulai memudar. Kemudian tempat untuk penyimpanan media belum tersedia dengan baik sehingga media hanya diletakkan di kantor atau ruang guru. Beberapa media yang ada terkadang tidak bisa membantu guru dalam menjelaskan materi karena kurang sesuai antara media dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, pemecahan masalah dari hasil observasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan analisis penulis, ada beberapa saran yang bisa dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran di SD. Yang pertama, dalam rangka pemeliharaan media pembelajaran, seluruh warga sekolah harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan menggunakan media tersebut dengan baik agar tidak rusak. Yang kedua, tempat penyimpanan media pembelajaran agar media tersebut tidak cepat rusak serta mudah dalam melakukan mobilitas media ke dalam kelas. Yang ketiga, selain itu yang terpenting adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru tentang tata cara penggunaan media yang sesuai dengan materi pembelajaran agar dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diajarkan dengan adanya media tersebut. Sekian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Tia Aulianingrum. Itulah hasil observasi kami mengenai isu-isu tentang media pembelajaran di SD. Selanjutnya kami minta kepada teman-teman untuk menyanggah atau mungkin ada yang ingin yang menambahkan materi mengenai isu-isu media pembelajaran di SD. Kepada teman-teman dipersilahkan. Apakah ada teman-teman? Baiklah, jikalau tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami minta kepada teman-teman untuk bertanya mengenai hasil observasi kami. Kepada teman-teman dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan Saudari Zakiyah Mutmainah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya Zakiyah Mutmainah dengan NIM 19-12-981 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, kita telah mengetahui bahwa kelompok penyaji telah melakukan observasi ke sekolah dan mencari tahu mengenai isu-isu mengenai media pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu strategi bagaimanakah yang tepat menurut kelompok penyaji yang perlu kita terapkan dalam membantu pemecahan masalah terkait isu-isu media pada sekolah tersebut. Nah, itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zakiyah Mutmainah atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silahkan Saudari Nur Atikah. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah dengan NIM 19-12-9271 dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, di makalah kelompok tertera bahwa kelompok menggunakan metode wawancara dalam melakukan observasi ini. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup dengan hanya menggunakan metode wawancara saja dalam melakukan observasi tentang isu media pembelajaran di SD? Lalu, apa kekurangan dan kelebihan dengan menggunakan metode wawancara ini menurut kelompok? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Atika atas pertanyaannya. Kemudian, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Apakah masih ada teman-teman? Kalau tidak ada, kami cukupkan untuk 2 pertanyaan saja. Kemudian beri kami waktu sebentar untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan teman-teman tadi. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman, yang mana pertanyaan pertama dari Saudari Zakiyah Mutmainah akan dijawab oleh rekan saya, Tia Aulianingrum. Kepada Tia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Tia Aulianingrum akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zakiyah Mutmainah yang bertanya, setelah melakukan observasi ke sekolah terkait isu-isu media pembelajaran, strategi bagaimanakah yang tepat menurut penyaji yang perlu diterapkan dalam membantu pemecahan masalah terkait isu-isu media pada sekolah tersebut? Di sini
kami memberikan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah terkait dengan isu-isu media pembelajaran tersebut. Yang pertama, dengan memberikan pelatihan kepada guru untuk dapat mengoptimalkan penggunaan media dan juga agar peningkatan pemahaman guru dalam menggunakan media tersebut. Jadi, dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan guru dalam penggunaan media tersebut, maka akan lebih mengoptimalkan dalam penggunaan media pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, mengkomunikasikan penggunaan media kepada siswa sehingga pada saat belajar, siswa akan tertarik belajar dengan menggunakan media tersebut dan untuk menghindari pembelajaran yang monoton atau membosankan. Yang ketiga, mengkomunikasikan media pembelajaran kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi sesuai dengan kemampuan sekolah. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiaulan Ningrum atas jawabannya. Itulah jawaban dari kelompok penyaji. Kemudian kami minta kepada teman-teman untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan Saudari Zakiah Mutmainah. Kepada teman-teman dipersilahkan. Apakah ada teman-teman? Kalau tidak ada, kami lanjut menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Saudari Nur Atikah yang akan dijawab oleh saya sendiri. Yang mana pertanyaannya, apakah cukup dengan hanya menggunakan metode wawancara saja dalam melakukan observasi tentang isu media pembelajaran di SD? Tidak, kami juga melakukan metode, menggunakan dokumentasi. Lalu, apa kekurangan dan kelebihan dengan menggunakan metode wawancara ini? Kelebihan dari metode wawancara ini yang pertama dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. Yang kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Yang ketiga, tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu, asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Yang kelima, peneliti bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian. Kemudian kelemahan dari metode wawancara ini yang pertama membutuhkan banyak waktu dan tenaga, baik dari peneliti maupun responden. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Sekian jawaban dari saya. Kemudian kami minta kepada teman-teman untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan Saudari Nur Atikah. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, karena pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab oleh kelompok kami, maka kita akhiri juga perkuliahan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.